Bagaimana aku bisa nyampe di sini? Rumah sakit itu penuh dengan orang-orang asing. Wajah mereka nampak pucat pasi. Dokter dan perawatnya pun seperti cuek dan kurang peduli dengan pasiennya. Benar-benar tempat yang aneh. Sore itu, kami 3 sekawan sedang mengadakan acara reunian untuk menyambut kedatangan Andri yang pulang kampung setelah hampir 6 tahun merantau. Namaku Dani, sementara kedua sohibku biasa dipanggil Andri dan Bang Bang. Kami dari kecil sudah bersahabat. Selain sama-sama bandel, kami juga sering main kemana aja kami suka. Malam itu, Andri dan Bang Bang menjemputku di rumah. Karena motorku lagi diperbaiki, maka kami berboncengan bertiga. Namanya juga anak muda. Reunian kali ini kami berencana untuk main ke salah satu kafe untuk menghabiskan waktu kami. Setelah selesai acara, kami kembali berboncengan. Aku sekarang yang nyetir. Awalnya aku bisa mengendalikan kendaraan ini dengan baik, hingga akhirnya motor yang membawa kami bertiga ini selip lalu oleng dan menabrak pohon tua di pinggir jalan. Entah apa yang terjadi, karena waktu itu aku sudah pingsan. Tahu-tahu aku sudah berada di sebuah rumah sakit dengan balutan di kepala. Andri dan Bang Bang, mereka berdua kemana? Aku sendiri kurang tahu, karena setiap aku mengangkat kepalaku ini, rasanya pening sekali mendera kepalaku ini. Kamar tempatku dirawat terdapat 4 ranjang pasien, termasuk yang aku pakai. Yang satu kosong, sementara yang lainnya terisi. Tiap ranjang hanya dipisahkan oleh gorden berukuran sekitar 2 meteran. Jadi aku tidak pernah tahu dan mengenal siapa saja pasien yang ada di sebelahku. Yang aku dengar cuman suaranya seperti orang lagi mendengkur. Sedangkan penerangan di kamar pasien ini kurang begitu terang. Tidak seperti kamar-kamar di rumah sakit pada umumnya. Kriet! Terdengar suara pintu berdecit. Aku palingkan muka melihat siapa yang datang. Ternyata seorang suster cantik. Kuperhatikan suster itu menuju ke salah satu pasien paling pojok. Entah apa yang dilakukannya, karena pandanganku terhalang oleh gorden ini. Tak lama kemudian, suster itu keluar kamar, dan tidak lama, beberapa menit kemudian, dia kembali dengan ditemani 2 orang suster lainnya, sembari membawa keranda mayat. Jantungku berdesir hebat. Aku benar-benar ketakutan. Ada rasa ngeri yang aku rasakan. Karena baru kali ini aku melihat orang meninggal di rumah sakit. Ditambah lagi orangnya sekamar denganku. Suster tersebut membawa jenazah pasien itu keluar. Sekujur badannya ditutupi kain penutup jenazah. Hanya kepalanya saja yang dibiarkan terbuka. Aku terus memperhatikan saat jenazah pasien itu didorong tepat di depanku. Tiba-tiba mayat itu seperti membuka mata dan melotot ke arahku. Aku kaget bukan kepalang. Ketakutan menghimpitku. Aku coba mengucek-ngucek kedua mataku, berharap itu hanya sekedar halusinasi, mengingat aku masih dalam keadaan sakit pening di kepalaku. Syukurlah, begitu kulihat lagi, jenazah itu ternyata masih dalam keadaan posisi semula dan tak pernah melengok ke arahku.
Suster, kemana kedua temanku? Dan apa nama rumah sakit ini? Dan sudah berapa lama saya ada di tempat ini, suster? Buru-buru aku memberondong dan beberapa pertanyaan sekaligus menanyakan keberadaan teman-temanku sebelum suster itu pergi meninggalkan kamar. Mereka ada di kamar lain. Kalian sudah semalaman berada di sini. Kamu jangan coba-coba keluar dari kamar karena kondisimu masih belum membaik, jawab suster pertama dan mimik muka sedingin es. Aku mangut-mangut tanda mengerti. Karena suntuk dan bosan, karena terus-terusan berbaring, akhirnya aku berusaha beranjak dan dari ranjang dengan menahan rasa sakit yang luar biasa. Penasaran, aku menyibak godeng pasien sebelah. Keadaan pasien itu sudah mengenaskan. Mukanya penuh luka. Sebagian hidungnya terlihat tulang dan kulitnya entah kemana. Mungkin mencium aspal saat kecelakaan. Sementara cairan infusnya juga bercampur dengan darah. Apa dia koma? Pikirku saat itu. Kenapa dan wajahmu? Aku bertanya. Tapi pasien itu tetap diam tak bersuara. Aku mengerutkan kening, lalu berjalan menuju jendela kaca. Aku melihat suasana di luar ruangan, yang terlihat hanyalah kegelapan. Aku tak melihat adanya cahaya penerangan lampu di luar sana. Mungkin masih malam, hiburku dalam hati. Aku mencoba mengingat lagi kejadian awal saat kecelakaan malam itu, tapi gagal. Memori di otakku seakan hilang. Tiba-tiba bulu kuduku meremang. Telingaku mendengar suara yang memanggil namaku. Dani, Dani, keluar kamu, keluar dari rumah sakit ini. Beberapa kali aku mendengarnya. Aku memberanikan diri mencari asal suara itu. Sepertinya dari luar kamar. Perlahan, tanpa menghiraukan rasa sakit, aku nekat melanggar aturan suster cantik tadi. Aku harus meninggalkan ruangan ini. Anehnya, rumah sakit ini terlihat sepi saat aku melewati lorong-lorong koridor. Kuririk tiap bangsal memang terdapat pasien, tapi di mataku, pasien-pasien tersebut sepertinya sederetan orang mati. Perasaanku mulai kacau. Aku ketakutan luar biasa. Dalam benakku saat itu, aku harus pergi dari tempat ini. Langkahku semakin kupercepat. Aku berusaha mencari pintu keluar. Karena tak ada seorang pun yang bisa kutemui untuk sekedar bertanya. Seperti berada di ruangan kaca. Aku sama sekali tidak menemukan pintu yang kumaksud. Aku selalu kembali ke koridor yang sama. Begitu seterusnya. Sedikit bernapas lega, begitu aku melihat ada dokter jaga yang muncul dari lift. Aku yakin dia dokter dari seragam yang dikenakannya. Dengan tertatih, aku menghampiri sang dokter. Dokter, maaf, pintu keluar sebelah mana ya? Tanyaku memberanikan diri. Dokter itu hanya diam, tanpa sedikit pun menengok ke arahku. Dok, sapaku sekali lagi. Mungkin saja dia nggak mendengar. Beruntung kali ini dokter itu mendengarnya, lalu pelan-pelan ia menoleh ke arahku. Astaga, wajah dokter itu sangatlah menakutkan. Kulitnya terkelupas seperti terbakar. Biji bola matanya yang kanan keluar dari kelopaknya. Kepalanya mengeluarkan darah serta nanah yang baunya anyir dan amis. Napasku tersenggal serasa di ujung. Jantungku berdegup kencang. Keringat dingin pun menetes. Tanpa sadar aku berteriak, lalu lari sekuat tenaga. Entah kemana aku menuju. Saat tiba di ujung koridor, pemandangan mengerikan kembali terjadi. Suster cantik yang ada di kamarku tadi kini berubah menjadi perempuan menakutkan. Rambutnya tergerai panjang hingga sebatas punggung.
separuh wajahnya membusuk. Baju yang dikenakannya bukan lagi baju seragam suster, tapi sudah menjadi kain putih lusuh yang penuh darah dan kakinya tak menapak lantai. Kepalaku semakin pening, darahku semakin berhenti. Sendi-sendi tulangku kaku tak dapat digerakkan karena dari kelihatan ke arah belakangku terlihat suster lain yang sedang ngesot sambil tangannya menggelayutan di antara kedua lorong ini. Sementara dari sudut koridor lain, keranda mayat melaju sendiri tanpa didorong oleh siapapun. Aku berteriak histeris. Aku kalap. Aku betul-betul ketakutan luar biasa hingga aku tak sadarkan diri gelap. Entah berapa lama aku pingsan, ketika sadar aku tak lagi berada di rumah sakit, melainkan di areal pemakaman umum yang terkenal keangkerannya. Dan teman-temanku pun masih tergeletak pingsan di sampingku. Tubuh mereka penuh dan luka. Motor yang kami pakai ringsek tepat di bawah pohon tua. Berarti aku ngebawa motor itu masuk ke sebuah makam lalu menabrak pohon. Mungkinkah mereka juga mengalami hal sama dengan apa yang tadi aku alami? Lalu sudah berapa hari aku tak sadarkan diri? Aku pun tak tahu. Setelah mereka sadar, akhirnya kami pun bercerita. Teman-temanku ternyata juga sempat singgah di rumah sakit itu dan mengalami kejadian yang sama seperti yang aku alami. Sampai saat ini, rumah sakit itu masih menjadi sebuah misteri bagi kami. Bisa jadi itu adalah rumah sakit gaib. Terima kasih yang sudah mampir. Terima kasih yang sudah support subscribe-nya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, itu gratis. Terima kasih yang sudah support like-nya. Terus komen nanti di kolom komentar. Terus share juga ke teman-teman kalian. Dan ingat, kita tidak sendirian di dunia ini. Kita benar-benar berdampingan sama mereka yang tidak kasat mata. Dan masih banyak hal-hal di luar nalar yang mungkin tidak bisa dipecahkan secara logika. Tunggu cerita-cerita seram lainnya hanya di Jurnal Horor. Salam horor.